Kok kurang satu lagi? Kalian lihat gak di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 Akan menjelaskan tentang RMS. Apa itu RMS? RMS adalah Republik Maluku Selatan. Simak ya. Teh, jelasin dong tentang RMS itu apa? RMS adalah Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan di Kepulauan Maluku pada tanggal 25 April 1950. Dan pulau-pulau terbesarnya ada Ambon, Seram, dan Buruk. Ini adalah bendera RMS yang digunakan hingga tahun 2011. Selanjutnya, bendera yang digunakan berwarna merah dengan strip hijau, putih, biru. Dan lambang yang digunakan yaitu burung merpati putih yang dinamakan Pombo. Lagu kebangsaan RMS adalah Maluku Tanah Airku. Bangsa Maluku bisa dibandingkan dengan satu rumah tangga yang besar. Kepulauan Maluku adalah satu-satunya tempat di dunia yang menanam rempah-rempah cengkeh dan pala yang berharga, menjadikannya tujuan bagi para pedagang Eropa selama zaman eksplorasi. Nah, para pedagang perusahaan Hindia Belanda atau VOC muncul sebagai kekuatan pedagang yang dominan di Maluku. Nah, dengan kombinasi kekuatan dan diplomasi yang efektif, VOC tidak melaksanakan pemerintahan langsung di utara, tetapi melaksanakan pemerintahan langsung dari selatan. Sepanjang sebagian era VOC pada abad 17 dan 18, orang-orang Maluku Selatan melawan dominasi Belanda. Teh, belum beres. Oh, belum selesai ya? Iya. Oh, kayak gitu. Oh, ini ada nih. Kepulauan Banda hanya ditentukan setelah struktur kekuasaan adat dan organisasi perdagangan dan politik hancur dengan pemusnahan dan pengusiran penduduk Banda pada tahun 1621. Maluku melancarkan berbagai pemberontakan selama penjajahan Belanda di Kepulauan Indonesia pada abad ke-19 setelah runtuhnya VOC. Dalam pemberontakan yang terkenal di Pulau Saparua di selatan Maluku, benteng Belanda direbut oleh pemimpin pemberontak Patimura, mantan sersan tentara Inggris yang telah memerintah pulau-pulau tersebut untuk waktu yang singkat sebelum mengembalikannya kepada Belanda pada tahun 1816. Setelah itu, bala bantuan dikirim dari ibu kota kolonial Batavia. Para pemberontak ditangkap dan Patimura dieksekusi pada tahun 1817. Nah, selama gerakan kemerdekaan Indonesia, kaum Republik Indonesia memasukkan Maluku Selatan ke dalam bagian dari Indonesia merdeka yang mereka deklarasikan pada tahun 1945. Nah, perjuangan Indonesia untuk mengamankan kemerdekaannya berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. A few moments later. Nah, itu merupakan video singkat dari kelompok kita. Nah, sekarang kita bakal ngadain mengetes pengetahuan kita nih dari materi sejarah RMS ini. Apa sih latar belakang bisa terjadinya RMS itu? Nah, yang melatar belakangi terjadinya RMS ini yaitu keinginan dari mereka ingin melepaskan diri dari negara Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, apa sih tujuan dari RMS ini? Menurut yang aku baca, RMS itu adalah gerakan separatis yang menginginkan bertahan dari negara federal dan ingin melepaskan diri dan ingin melepaskan Maluku Selatan dari Indonesia Timur dan ingin berpisah nih pokoknya dari Indonesia tuh. Nah, kamu tahu nggak apa dampaknya mereka melakukan seperti itu? Dampak utama dari RMS itu yaitu banyaknya jatuhnya korban dari kedua belah pihak. Tapi sebelum itu
Kalian ada yang tahu nggak siapa presiden dari Republik Maluku Selatan ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi jawabannya adalah siapa? Dr. Christian Sumukil. Republik Maluku Selatan didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada 25 April 1950 dan Sumokil pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di negara Indonesia. Sumokil saat itu merupakan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Ketika wacana kembali ke bentuk negara kesatuan muncul, jelas Sumokil menolak keras hal tersebut. Ia seakan tidak ingin kehilangan posisi di negara Indonesia Timur. Ia ingin NIT tetap berdiri. Ia tak ingin Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dari Pulau Jawa masuk ke wilayah NIT. Sumokil adalah orang di balik gerakan Andi Aziz yang meletus di Makassar pada 5 April 1950. Setelah pemberontakan Andi Aziz dan pasukan bekas KNIL dinilai gagal, ia lantas terbang ke Ambon menggunakan pesawat militer Belanda. Ia tiba di Ambon pada 13 April 1950. Saat itu kota Ambon dikuasai oleh bekas pasukan KNIL. Nah, kalau kalian nggak tahu KNIL itu apa, KNIL merupakan kepanjangan dari Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pasca KMB, otomatis KNIL dibubarkan. Dan kemudian APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikatlah yang menaungi keamanan negara. Banyak juga mantan anggota KNIL yang bergabung dengan APRIS. Namun banyak pula yang menolak bergabung dengan APRIS. Mereka melakukan penolakan keras ketika APRIS masuk ke NIT. Melihat banyaknya pasukan yang sepaham dengannya dan juga ribuan warga Ambon yang berkeinginan mendirikan negara baru, akhirnya Sumokil bersama orang-orang lokal Ambon segera mendirikan negara baru. Saat itu, Johannes Maruhutu yang menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan didesak untuk segera memproklamirkan berdirinya negara Republik Maluku Selatan. Di bawah tekanan pasukan-pasukan bekas KNIL, Maruhutu kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Memenuhi kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamirkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan, de facto dan de jure, yang berbentuk republik, lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan RIS, ucap Maruhutu sebagai proklamator. Alhamdulillah, pembelajaran mengenai sejarah RMS ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kalian yang menonton bisa memahami dengan baik. Amin. Tapi sebelum ditutup, kita bakal nunjukin beberapa foto tentang perlawanan RMS ini. Itu ada. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.